Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kami undang untuk setiap yang ada di tempat ini. Mari kita bersatu sejenak, kita berdoa pada Tuhan. Mempersiapkan hati, pikiran kita pada Tuhan. Agar kita siap untuk beribadah di dalam Tuhan. Kita tanggalkan segala beban keseharian kita. Kita tanggalkan segala kesibukan pikiran kita. Kita tanggalkan segala masalah-masalah hidup kita. Saat ini mari kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Menyembah, memuji nama Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan pujian mulia setiamu. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap kasihmu pun tegulang, bagai yang saudara rahmatmu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Musim beralihlah, waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan senyap Allah. Atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Hapusnya dosaku, damai abadi.
Hujan berkat ku rasakan, mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhan, mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Mari kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah nama-Mu di bumi dan di surga ya Tuhan. Mengucap syukur kalau kami pada hari ini dapat ke tempat ini, bersama-sama kami akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menyucikan hati kami, mentahirkan kami dari segala dosa, sehingga kami layak untuk datang ke ibadah ini, untuk datang kepada Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir. Kami percaya pada Tuhan. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini Tuhan yang pimpin. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan berkati supaya teman-teman kami dapat sampai ke tempat ini dengan selamat bersama-sama dengan kami beribadah pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah dan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan disambut oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Stefanus. Salam, mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikan. Kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama kita boleh beribadah di pagi hari ini. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Juga nanti kita terus membuka hati untuk kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan, supaya sungguh-sungguh kita boleh terus dibentuk, diberkati, kita terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah kepada Bapak Ibu seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. 2 tahun kita mengalami pandemi, masa yang susah, dan saat ini masih endemi, dan juga terjadi perang di Rusia, Ukraina, sehingga keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita tidak selalu menyenangkan. Mungkin ada kalanya kita lemah, namun pada pagi hari ini
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita bangkit. Kita menyerukan nama Tuhan dan kita mengabarkan kebaikan bahwa di dalam Yesus ada kemenangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari bersama-sama kita berdiri, kita bersorak, kita bangkit, menyatakan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Kita berdiri untuk bangsa kita, bagi bangsa, menyatakan Yesus Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. sekali lagi, bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Dialah Raja. Puji nama Tuhan, bersama Yesus kita tidak perlu takut, bersama Yesus kita tidak perlu khawatir. Dimanapun kita berada, ketika kita bersama Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan segenap hati kita, menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, yang takkan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kau. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Tidak perlu khawatir dimanapun kita berada, mujizat pasti terjadi ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
persilakan jemaat untuk duduk kembali. Bahasanya kita akan membaca firman Tuhan. Ibu Christine akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Saya akan membantu membacakannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sekali lagi, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Firman ini akan dikupas lebih lanjut nanti oleh Pendeta Muda Stefanus yang akan menyampaikan firman Tuhan dan akan menjadi berkat bagi kita semua. Sepekan ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diberkati Tuhan dengan berkat materi dan jasmani. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, dan juga kita diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Namun kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengorbananku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
musik bisa menaikkan pujian ini, yang bertugas bisa mengedarkan kantong persembahan. Ya, mohon diperhatikan, kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan dan persepuluhan, kantong persembahan berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Firman Tuhan mengatakan, siapa menabur banyak akan menuai banyak, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Namun yang paling penting adalah kerelaan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk memuji melakukan nama-Mu, beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami belajar mengembalikan apa yang sudah menjadi hak-Mu atas kehidupan kami melalui persembahan, dalam persembahan persepuluhan maupun persembahan pembangunan dan persembahan khusus lainnya. Kiranya Engkau yang mencucikan, menguduskan persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja ini. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti dapat kami terima ya Tuhan, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan juga. Dan pada saat ini mari kita hidup dari firman Tuhan dengan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, Ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus aku percaya, Yesus aku Yesus milikmu. aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk selamanya. Kami undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tanganmu ini janjiku, setiap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. ku menyembahmu ya Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya. Yesus aku Waktu kami serahkan pada pendeta muda Stefanus. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur. Tuhan izinkan kami beribadah, satu kesempatan yang luar biasa. Kami menyembah, kami memuliakan, dan kami mengagungkan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan segala pujian, pengagungan yang kami naikkan. Kiranya semuanya boleh menjadi dupa yang berbau harum, menyukakan hati Tuhan, mempermuliakan Engkau, juga boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami membuka hati, pikiran, pendengaran kami, untuk kami siapkan, kami terima sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang mengurapi hati, pikiran, pendengaran kami, supaya sungguh-sungguh firman-Mu tertanam dalam hati kami,
bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, urapi Tuhan, pimpin hamba-Mu, karena hamba menyadari terbatas, biar Engkau yang berkarya berotoritas di tengah-tengah kehidupan hamba. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam. Kita langsung saja melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi satu ayat yang dibacakan. Kita akan ulang kembali Bapak Ibu semuanya. Kita kembali dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26. Nanti dari satu ayat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, di mana firman Tuhan boleh kita renungkan, kita lakukan di dalam hidup, supaya firman Tuhan ini terus menjadi berkat di dalam kehidupan kita bersama sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat bersama-sama 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26. Di sana dimulai dengan satu kata yang sangat menarik karena ada satu kata penghubung, tetapi. Disebutkan Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, dalam terjemahan lain berkenan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita memahami betul bagaimana munculnya seorang tokoh atau seorang muda yang bernama Samuel. Ya, ini tidak dilepaskan dari perjuangan seorang ibu, seorang perempuan yang hebat, orang tua yang luar biasa, dari satu keluarga yang sungguh-sungguh juga luar biasa. Kalau saya mencermati dari 1 Samuel pasalnya yang pertama, di mana keluarga ini sesungguhnya keluarga yang mengasihi Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memang sebuah perbandingan, ada sesuatu yang ingin diperbandingkan. Di sana ada seorang yang bernama Samuel. Kalau kita runtut dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayatnya 26, ada dua keluarga yang diceritakan. Yang pertama memang keluarganya Imam Eli dan anak-anaknya, juga keluarganya Hana, khususnya yang menonjol adalah tokoh yang bernama Samuel, yang kelak kemudian menjadi hakim atas bangsa Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini perlu kita bersama-sama pelajari? Karena kita tahu di zaman sekarang, mendidik anak, mengarahkan anak, membawa anak ke dalam hidup di dalam takut akan Tuhan, ke dalam hidup masa depan bukan hal yang gampang. Di saat ini Bapak Ibu Saudara, tantangan yang kita hadapi begitu luar biasa, begitu kompleks. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kondisi kalau kita perhatikan, lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak baik, di tengah-tengah pergaulan yang begitu luar biasa pengaruhnya, tetapi muncul satu sosok pribadi yang itu anak muda, yang bernama Samuel. Dia bukan hanya tumbuh besar, tetapi kalau kita melihat, Alkitab mengatakan dia disukai. Pertama-tama disebutkan disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Disukai di hadapan Tuhan ditulis di depan, dan disukai di hadapan manusia ditulis di berikutnya. Tentu ada satu maksud yang ingin disampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Sosok seorang Samuel adalah sosok di mana dia bertumbuh menjadi anak yang bertumbuh, berkembang, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan nanti akhirnya juga menjadi berkat buat sesama, buat bangsa Israel khususnya. Itu yang terjadi. Saudara-saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kamu belajar bersama-sama. Kita mau melihat bagaimana lingkungan di mana seorang Samuel bertumbuh. Jika kita melihat dari beberapa ayat yang ada di atasnya, kita melihat ayatnya yang ke-12 dari 1 Samuel pasalnya yang kedua. Di sana dikatakan kejahatan anak-anak Eli, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Samuel harus berhadapan dengan situasi yang demikian. Dia harus berhadapan dengan pergaulan yang tidak mendukung, pergaulan yang buruk. Tetapi yang ada, yang terjadi, fakta firman Tuhan mengatakan, sosok Samuel tidak terpengaruh Bapak Ibu Saudara di dalam menghadapi situasi yang demikian. Karena Alkitab mengatakan dia tumbuh menjadi anak muda yang menyukakan hati Tuhan, juga boleh menyukakan sesama. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia melakukan kekerasan, dia melanggar haknya para imam, melakukan banyak sekali dosa, sungguh sesuatu yang sangat mencengangkan sekali yang dilakukan oleh anak-anaknya seorang Eli. Dan di situ kita melihat bagaimana Samuel, seorang yang kemudian tumbuh menjadi satu sosok yang begitu luar biasa. Bukan hanya kemudian menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga kemudian menyukakan, menyenangkan sesama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sekarang kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di tengah-tengah keluarga khususnya, karena kita tahu kita punya tanggung jawab yang besar, kita punya tanggung jawab yang berat di tengah-tengah keluarga. Bagaimana membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak, mengantarkan anak-anak, membawa anak-anak di dalam Tuhan. Itu bukan perkara yang gampang tentunya. Kadang Bapak Ibu Saudara membutuhkan perjuangan yang begitu luar biasa, membutuhkan perjuangan yang berat, ya, membutuhkan air mata, membutuhkan lutut yang bertelut, membutuhkan juga kedisiplinan, membutuhkan banyak hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapati bagaimana anak-anak yang kita kasih, generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan kita adalah generasi-generasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, secara sederhana saya ingin menyampaikan dua hal penting bagaimana kita bisa menyiapkan atau membentuk generasi muda yang berkenan kepada Tuhan di dalam di tengah-tengah keluarga khususnya. Karena sebagian besar kita sudah berkeluarga dan mungkin bagi anak-anak muda yang belum berkeluarga ini menjadi satu pelajaran penting bagaimana nanti ketika masuk dalam bahtera rumah tangga, karena bukan hanya kita kemudian dipercayakan anak, tetapi kita di dalamnya ada sebuah tanggung jawab yang besar untuk kita boleh mengasihi, mendidik, mengajar, membawa mereka tentunya dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Sebagai orang tua tentunya saudara-saudara, kita bukan hanya mendidik, mengajar saja. Tetapi dari sisi kita sebagai orang tua tentunya kita ini harus memiliki yang namanya keteladanan. Karena keteladanan itu jauh berbicara lebih kuat, lebih penting, lebih berpengaruh kepada keluarga atau kepada anak-anak yang kita kasihi, yang kita sayangi. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika melihat keluarga Elkana, Hana, mungkin kita tidak melihat dari sisi bagaimana keluarga ini kemudian awalnya memang sebuah keluarga yang secara hubungan keluarga kurang baik, tetapi saya ingin menyoroti, menekankan tentang bagaimana keluarga ini Bapak Ibu Saudara bisa menjadi teladan contoh bagi Samuel khususnya. Kemudian bagaimana Samuel menjadi seorang yang begitu luar biasa, ya, di tengah-tengah generasi yang sesungguhnya tidak mendukung bagaimana dia bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, keteladanan sangat penting. Karena apa? Setiap hari anak-anak kita akan melihat kita.
Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan, setiap hari anak-anak kita akan melihat. Itu pengaruhnya sangat kuat di tengah-tengah keluarga. Mungkin orang tua kemudian bilang, neng gereja, tetapi kalau orang tuanya, saudara, ke gereja saja ogah-ogahan, itu mesti anak-anak juga kemudian tidak akan merespon dengan baik. Tetapi coba Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua memberikan contoh, memberikan teladan bagi anak-anak. Jika kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Allah pada pagi hari ini, apa sih keteladanan, khususnya memang yang menonjol Hana Bapak Ibu. Ya, seorang perempuan yang luar biasa, baik dari sisi doanya, perjuangannya, kehidupannya, memang jauh lebih menonjol daripada suaminya ya Elkana. Tetapi kita mau lihat dari sisi orang tua, bagaimana orang tua juga punya peran penting, khususnya faktor bagaimana kita menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ya, khususnya ayatnya yang ketiga. Mari kita perhatikan. 1 Samuel pasal pertama ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari ayat yang ketiga, ini berbicara tentang keluarganya Elkana, keluarganya Hana, orang tuanya seorang Samuel. Dari awal saudara-saudara, sebelum Samuel lahir, orang tuanya sudah memberikan secara jejak gitu saudara-saudara. Dari awal mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang setia beribadah, orang yang setia bagaimana mereka beribadah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimulai dari orang tua. Jika kita melihat kisahnya Yosua, Yosua juga demikian. Ketika Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, setelah orang-orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, komitmen pertama yang dilakukan oleh seorang Yosua sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga, dia mengatakan apa dalam Yosua pasal-pasal terakhir? Aku dan seluruh keluargaku, komitmennya adalah beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keteladanan berbicara lebih kuat daripada nasihat, perkataan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin membimbing, membawa generasi-generasi yang akan datang, bagaimana mereka hidup berkenan, menjadi generasi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tua. Elkana, Hana sebagai orang tua daripada Samuel, dari awal memberikan sebuah contoh, sebuah teladan yang tidak bisa dipungkiri. Mereka setiap tahun setia beribadah, datang ke Silo, mempersembahkan korban. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat hal yang lebih luas, pada waktu itu bangsa Israel adalah bangsa yang kemudian menjauh daripada Tuhan. Ada banyak orang yang sudah tidak peduli dengan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bahkan kalau di situ disebutkan yang menjadi imam adalah anak-anaknya Eli, Hofni dan Pinehas, kita tahu yang tadi saya sebutkan di awal. Apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas itu, saudara-saudara, sesungguhnya sesuatu yang membuat mereka punya alasan untuk mereka kemudian mungkin malas seperti itu. Tetapi tidak. Pandangan mereka tetap kepada Allah.
Mata mereka tertuju kepada Allah, bukan melihat semata-mata kepada manusia. Orientasi mereka beribadah, mereka ingin mencari Tuhan. Mereka ingin bertemu dengan hadirat Tuhan. Mereka ingin menjalin relasi dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh seorang Elkana dan Hana. Ya, memang ada Penina juga ya yang merupakan istri kedua daripada seorang Elkana. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keteladanan, kesetiaan dalam beribadah. Ya. Kalau kita di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya memberikan sebuah keteladanan di dalam hidup saudara-saudaraku, pasti itu pengaruhnya sangat besar sekali di tengah-tengah keluarga. Bagaimana di dalam kehidupan kita ingin kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, menjadi teladan. Bagian yang pertama yang sungguh-sungguh mau kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, kemudian kalau kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, wujud keteladanan yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan ada di dalam 1 Samuel pasal pertama, ayatnya yang ke-27 dan 28. Mari kita lihat bersama-sama. Di sana ada satu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ayat 27 dan ayatnya yang ke-28 dari 1 Samuel pasalnya yang pertama, firman Tuhan mengatakan demikian, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang dihadapi oleh seorang Hana, pergumulan yang begitu panjang. Dia mendapatkan perlakuan yang sungguh-sungguh menyakitkan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kandungannya sudah tertutup, tidak mungkin kemudian punya anak. Tetapi dia seorang yang pantang menyerah. Dia seorang pendoa yang luar biasa. Dia seorang pendoa yang hebat. Dia seorang yang memiliki kesetiaan di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang didapat? Anak yang dipergumulkan puluhan tahun dengan air mata, dengan doa, dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Dan di titik ketika Tuhan kemudian melakukan mukjizatnya atas kehidupan seorang Hana, sehingga dia memiliki anak yang bernama Samuel, apa yang dia terima kemudian dia persembahkan kembali. Dia kembalikan kepada Tuhan, dia serahkan kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah totalitas dari sebuah kehidupan yang patut dicontoh. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita kemudian dipercayakan bergumul lama, diberkati Tuhan, apakah kemudian kita ingat bahwa apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, kemudian kerinduan kita bagaimana kita mempermuliakan dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ada banyak macam. Kita sehat, kita masih muda, kita punya potensi, kita bisa melayani, kita diberkati secara jasmani, kita diberkati secara materi. Apakah kemudian orientasi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai wujud keteladanan kita kemudian mengembalikan, mempersembahkan kembali buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang Hana ketika dia bergumul begitu lama dan ketika dia mendapatkan seorang anak yang diberikan bagi keluarga ini, Hana kemudian mengembalikan, memberikan kepada Allah untuk menjadi hambanya, untuk menjadi alatnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan memberikan yang terbaik dari apa yang telah diterimanya.
Meskipun Hana dengan perjuangan, doa, air mata mendapatkan Samuel, setelah doanya dijawab dan Hana mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, dia mengembalikan yang terbaik itu pula kepada Tuhan sebagai wujud kasihnya, wujud komitmennya, juga bagi kita tentunya Bapak Ibu Saudara, sebuah keteladanan yang begitu luar biasa yang diberikan bagi kita, setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Keteladanan sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita dipercayakan buah hati, ketika kita dipercayakan anak, maka yang pertama, mari kita mau belajar. Memberikan keteladanan dalam hidup, itulah yang akan membawa anak-anak kita kemudian bagaimana mereka hidup di dalam Kristus, hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagian pertama, ya, sebagai orang tua mari kita menunjukkan, memberikan keteladanan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua memang berbicara tentang mendidik, mengajar, mengarahkan. Jika kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam 1 Samuel pasal pertama ayatnya yang ke-24, 1 Samuel pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-24, nanti kita akan sambung. Dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-18 sampai ayat 19. Kita lihat dulu ayatnya yang ke-24 Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil, betul, kanak-kanak, ya, kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel itu dibawa, Samuel itu dididik, Samuel itu dibiasakan. Jadi Hana dan Elkana bukan hanya memberikan contoh saja, tetapi secara praktek dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga mendisiplin, mendidik dari awal. Firman Tuhan mengatakan mendidik dari kecil. Mereka masih betul-betul masih anak-anak Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Kenapa kita harus mendidik anak-anak kita dari awal? Dari dini, dari belia. Kalau ibaratnya kita bikin bonsai, ya, kalau bonsainya belum gede, ya, belum kaku gitu, itu dibentuk pasti akan sangat mudah sekali. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kurikulumnya dari salah satu yang kita pakai ya, beberapa waktu yang lalu Superbook itu saudara-saudara, mereka konsen dengan pertumbuhan anak, khususnya anak-anak di gereja-gereja. Karena apa? Karena ketika kita mendidik anak dari awal itu merupakan satu investasi yang sangat besar nanti bagaimana kita bisa menuai. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sejak dini, kalau sejak awal, anak-anak dibentuk, anak-anak diajar, anak-anak didisiplin, anak-anak dibiasakan bagaimana hidup di dalam Tuhan. Diajari bukan hanya di gereja, diajari ketika di rumah, di dalam segala kesempatan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pengaruhnya akan sangat besar sekali. Kita sedang mendesain yang kemudian menciptakan mungkin 15-20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang ketika kita sekarang menyiapkan anak-anak bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan, didisiplin dalam kebenaran firman Tuhan, dididik dalam kebenaran firman Tuhan, itu kita akan menuai. Karena apa? Karena ketika kita membiarkan kemudian tidak dari kecil, kita disiplin Bapak Ibu Saudara, ketika semakin besar, anak sudah kemudian punya
pergaulan dengan orang lain yang lebih luas, apalagi kalau pergaulannya tidak baik, itu pasti juga mempengaruhi bagaimana pertumbuhannya. Dari kecil, Samuel sudah dididik, Samuel sudah diajar, Samuel sudah didisiplin. Bagaimana mereka beribadah, memiliki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mendidik anak merupakan hal yang sangat penting karena kita sedang menyiapkan supaya anak itu tumbuh di dalam kecerdasan secara rohani. Kalau kemarin saya sampaikan di dalam persekutuan PBI ya Bapak Ibu saudara. Kalau hari-hari ini kita dihebohkan dengan sebuah kejahatan yang begitu luar biasa, kekejaman, juga intrik yang begitu keji, begitu luar biasa. Apakah mereka orang-orang biasa? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang punya intelektual yang luar biasa. Bapak Ibu saudara, ketika seorang anak hanya kemudian memiliki kecerdasan secara intelektual, secara emosional, dan tidak didasari kemudian kecerdasan secara rohani, maka anak itu akan bertumbuh ke arah yang salah. Apakah pendidikan tidak penting? Penting Bapak Ibu saudara. Kalau perlu memang anak-anak kita harus kita siapkan, kita didik, kita sekolahkan di sekolah yang baik supaya mereka bisa bersaing. Itu penting sekali. Memiliki daya saing. Itu punya anak nanti selesai S1 bawa sekolah terus ke itu. Karena saya melihat masa depan Bapak Ibu saudara. Mumpung mungkin Bapak Ibu masih bisa produktif, masih bisa membiayai. Bapak Ibu saudara, perlu memang. Tetapi saudara-saudara, yang lebih penting bagaimana anak-anak kita mereka dididik secara rohani seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Samuel bukan hanya kemudian kalau dia sebagai seorang hakim atas bangsa Israel, bukan orang biasa. Tentu orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat. Tetapi di sisi yang lain, punya dasar yang begitu kuat. Seorang Samuel dididik, diajar, dibentuk terlebih dahulu dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersama-sama sebagai orang tua, di gereja ada wadah sekolah minggu, ada guru-guru sekolah minggu, demikian juga guru-guru punya peranan penting. Para rohaniawan dalam gereja punya peranan penting, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin ini punya peranan penting. Untuk apa? Menyiapkan generasi ini. Bapak Gembala sering sharing, bagaimana bisa kemudian sekolah minggu, anak-anak muda, karena mereka adalah masa depan dari gereja. Bapak Ibu saudara, itu membutuhkan peran dari kita, orang tua, Bapak Ibu dan saya, yang punya tanggung jawab besar untuk membawa mereka, mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu yang saya sampaikan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ya, coba kita akan lihat bersama-sama. Apa tujuan daripada kita mendidik anak-anak di dalam Kristus? Mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Ulangan pasal 6 ayatnya yang pertama dan kedua, di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kita mendidik anak-anak supaya anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada ketetapan, kepada firman Tuhan. Anak-anak yang sungguh-sungguh memiliki hidup dalam takut akan Tuhan.
berpegang pada firman, melakukan firman di dalam hidup. Itu Bapak Ibu Saudara. Tujuan bagaimana kita mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu harus dimulai sejak awal, sejak dini. Jangan dibiarkan berlarut-larut kemudian anak-anak tidak dididik dalam kebenaran. Nanti kalau sudah besar akan sulit, akan sangat sukar sekali untuk kita bisa mengarahkan. Apalagi kalau anak-anak sudah kemudian punya pendirian sendiri, punya pergaulan sendiri, akan sulit untuk diarahkan. Dari awal, dari dini, kita mau terus belajar bagaimana mendidik, mengajar mereka di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua, kita mau bersama-sama belajar, mendisiplin, mendidik anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita sejak dini, sejak awal. Gereja memfasilitasi dengan sekolah minggu, les musik, berbagai macam hal yang kita bersama-sama lakukan, itu sebagai bentuk bagaimana tanggung jawab gereja. Tapi di rumah, di tengah-tengah keluarga, setiap kita punya tanggung jawab yang sama, mendidik anak dalam takut akan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat yang menjadi buah dari apa yang dilakukan oleh seorang Elkana dan Hana, sebagai orang tua Samuel, kemudian Samuel tumbuh menjadi satu sosok yang luar biasa, satu sosok yang bertumbuh di dalam Tuhan, satu sosok pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jika kita melihat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 15-17, sebelum nanti saya masuk dalam kesimpulan, di sana dikatakan, mari kita lihat 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-15-17, firman Tuhan mengatakan demikian, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Mari kita perhatikan ayat 17. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia bukan hanya sukses sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hakim, tetapi sampai pada akhir hidupnya, bagaimana seorang Samuel juga tetap memiliki relasi dengan Tuhan. Di sini dikatakan, dia berhasil secara karir menjadi pemimpin, tetapi di sisi yang lain, relasi, hubungan, kedekatan dengan Tuhan tidak pernah lepas dari hidupnya. Di mana dia tinggal, disitulah dia mendirikan mezbah, yang artinya dia memiliki hubungan dengan Tuhan terus-menerus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-12 sebagai ayat terakhir, mari kita akan melihat bersama-sama, ada satu hal yang sangat menarik dari seorang Samuel yang perlu kita cermati, kita perhatikan. Inilah buah dari sebuah didikan keteladanan orang tua yang sungguh-sungguh memperhatikan, menyiapkan, membentuk generasi muda, anak-anak di tengah-tengah keluarga, sehingga menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya bacakan 1 Samuel pasalnya yang ke-12, ayat 3 dan ke-4, di sana dikatakan demikian. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan, dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogo, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat yang keempat, jawab orang-orang Israel, jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa
dari tangan siapapun. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan seorang Samuel, kredibilitas, juga kalau kita melihat bagaimana kesaksian orang-orang Israel, melihat pribadi seorang Samuel yang begitu luar biasa, diawali dari orang tua yang punya kepedulian. Memang Bapak Ibu Saudara, Allah kemudian punya rancangan yang luar biasa indah bagi kehidupan seorang Samuel, Hana, dan keluarganya. Tetapi jangan lupa, respon, tindakan, action daripada keluarga Hana juga Elkana menjadi penting, menjadi hal yang sangat vital sekali. Bagaimana seorang Samuel kemudian tumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulannya pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, anak atau generasi muda merupakan generasi masa depan, dan orang tua, Bapak Ibu dan saya, punya peranan penting untuk membentuk, mengajar, mendidik mereka sejak dini, supaya mereka tumbuh menjadi generasi yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Itu yang menjadi tujuan Tuhan atas anak-anak kita, atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan. Kami menyadari betul ketika Tuhan mempercayakan kepada kami keluarga, anak-anak kepada kami punya tanggung jawab yang besar untuk kami boleh membawa mereka kepadamu, menjadi generasi yang berkenan, generasi yang menyenangkan hati Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi teladan, hidup kami boleh membawa mereka, mengajar mereka, mendidik setiap generasi yang Tuhan percayakan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, berkenan kepadamu, dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami dan gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh sebagai respon kita atas firman Tuhan yang kita terima. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari dengan segenap hati kita katakan, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu.
segala cita-citamu, masa depanmu menjadi milikku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, ini kerinduan bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan beberapa hal penting yang berkaitan pengumuman dari gereja sebelum nanti kita memberikan persembahan bagi Natal, ya, untuk Natal. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas pernikahan Saudari Ruth Suharyati, putri dari Bapak Ibu Tarsim dari KPW Efrata, dengan Saudara Vincentius Rossi Mario Sonora, yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 di gereja kita di GPI Telogo Mulyo, dan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho STHMA. Kiranya Tuhan Yesus menuntun dan memberkati keluarga yang baru yang telah diberkati dalam pemberkatan pernikahan kudus. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya mengundang semua pengurus dalam rapat pengurus gereja nanti jam 11, ya, nanti siang. Kemudian yang ketiga, mengundang semua pemuda dan mahasiswa supaya hadir dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 di gereja. Anak-anak muda, mari terus bersekutu dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat, ibadah doa dan pujian di hari Rabu tanggal 14 September 2022 akan disertai dengan puasa, ya. Kita akan bersama-sama berbuka puasa nanti di gereja jam 6 sore, Bapak Ibu Saudara. Diharapkan jemaat terus bersedia melatih, mendisiplin rohani kita lewat doa dan puasa. Sampai ketemu nanti hari Rabu jam 6 sore di gereja. Datang, mari kita bersama-sama berdoa, didahului puasa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ini adalah Minggu KPW, dipersilahkan semua jemaat bergabung ke KPW masing-masing. Sekaligus gereja menghimbau supaya setiap jemaat dapat secara rutin membayar iuran pangrukti layon melalui pembina ketua KPW masing-masing yang nanti diteruskan ke si sosial Ibu Rusdi Ismoyo. Kemudian yang keenam, minggu depan adalah jadwal untuk tukar mimbar, ya, di BPD Jateng Bagut. Ibadah kedua gereja kita akan dilayani oleh Evangelis Agus Suprihanto dari BPW Campurjo. Nanti saya akan melayani di Gereja Baptis Indonesia cabang Cerewek Purwodadi. Yang ketujuh, mengingatkan kembali untuk pendaftaran dan pembayaran kebaktian Padang paling lambat hari Minggu tanggal 18 September 2022. Monggo silakan
segera membayar. Kalau Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan, mencicil dengan menabung, kemudian kita bisa membayarkannya untuk acara tanggal 8 Oktober yang akan datang. Yang ke-8, mengundang seluruh pelayan dalam fellowship pelayan hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 11 ya di gereja. Kemudian yang berikutnya untuk ibadah doa sudah saya singgung. Silakan Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Besok Rabu ada doa, pujian dan puasa. Kita bersama-sama akan mengikuti dalam ibadahnya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan Bapak Ibu bisa melihatnya di lembar samping. Mari kita dapat mengikutinya dengan setia supaya kita semuanya terus bertumbuh di dalam Yesus. Yang berikutnya, yang terakhir, segenap Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Priscilla Turdiati, kemudian Bapak Andreas Rusdi Esmoyo, Ibu Siti Dahlia, Saudara Yitro Rigel Molina, Saudara Magdalena Rossi Resita, yang terakhir Ibu Retno Ayu Septianingrum. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya Tuhan terus melimpahkan segala berkat bagi Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun. Sebelum ditutup dalam doa, kita akan memberi persembahan untuk Natal. Silakan dari WBI untuk mengedarkan kantong persembahan. Mari kita berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Nanti Bapak Pendeta akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan memberkati kami dalam ibadah di pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang terus membangun, mengingatkan kami percaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, Tuhan berkati, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, terus bertumbuh. Kami percaya dan yakin jemaat-jemaat-Mu terus setia, percaya, terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan jadi jemaat yang dewasa secara rohani. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kami terus menyerahkan pada pagi hari ini para pemimpin kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho selaku Gembala Sidang, Tuhan berkati, dalam karya penggembalaannya diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan. Kami percaya dan yakin kuasa-Mu yang terus menaungi hamba-Mu. Dan melalui pelayanan hamba-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Menjadi berkat
buat seluruh jemaat-Mu yang berada di tempat ini. Demikian juga kami berdoa untuk para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, diberkati semuanya, supaya kami bersinergi untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Tuhan memberkati, baik untuk gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 55 juta. Kerinduan kami membeli tanah sebelah, Tuhan tolong. Demikian juga pengembangan TK dan PAUD yang kami gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja, dipakai untuk sarana menjangkau jiwa-jiwa baru. Juga membangun iman kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Yang sakit ya Tuhan, hamba serahkan Bapak Budi Wibowo, Ibu Hariningsih, anak Otniel mengucap syukur semakin dipulihkan. Pak Untung Tuhan dijamah terus disembuhkan. Pak Yunus Amin Priyadi, Ibu Trimo, Bapak Yeskel Sunardi, anak Marcel, anak Devarel. Setiap yang sakit kami mohon kemurahan-Mu, supaya mereka yang sakit dijamah, dipulihkan dan disembuhkan melalui jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, kesetiaan, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau yang memberkati bangsa kami sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang semakin maju, bangsa yang sungguh-sungguh dipulihkan. Kalau saat ini ada gejolak, Tuhan tolong dari kenaikan harga BBM Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau yang pegang kendali supaya dijauhkan dari segala kerusuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, Engkau menolong supaya dapat mengelola, mengendalikan negeri ini, dan negeri ini tetap aman, tentram, dan damai. Terima kasih ya Tuhan. Ekonomi, politik, keamanan, gerakan radikalisme, terorisme dipatahkan di dalam nama Yesus, supaya negeri kami tetap menjadi negeri yang berdasarkan Pancasila dan berbineka tunggal ika. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Jawa Tengah Kota Semarang, kami bersyukur di mana Jawa Tengah Kota Semarang boleh menjadi kota yang nyaman, yang tentram dan damai. Tuhan berkati khususnya Kota Semarang, sehingga Kota Semarang semakin maju. Diberkati Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Demikian juga untuk kerinduan kami Tuhan Yesus, supaya Kota Semarang menjadi kota di mana banyak menjangkau jiwa, banyak orang yang bertobat kepadamu. Terima kasih. Berkati juga daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada, Tuhan memberkati. Pak Lurah, LPMK Babinsa, juga masyarakat sekitar, diberkati oleh Tuhan, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, Engkau memberkati yang pagi hari ini dengan tekun setia mereka beribadah. Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Dalam kehidupan membangun rumah tangga, diberkati dengan damai, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan kasih yang dari Tuhan, sehingga dapat membangun rumah tangga dengan bahagia, dengan kasih Tuhan. Demikian juga ketika mereka bekerja, mencari nafkah, mereka usaha, jualan, bisnis, ya Tuhan, Kau menolong, supaya mereka semuanya dijauhkan dari orang-orang jahat, juga diberkati secara finansial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, diberkati sebagai generasi penerus di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati juga Tuhan, untuk mereka yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah kami, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka bencana pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Sebelum saya menyampaikan doa berkat bagi saudara, mari kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sakit pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang mengasihi hamba-hambamu yang melayani, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk pendeta Bambang Mulyono yang barusan operasi penyumbatan di otaknya. Kami berdoa juga untuk pendeta Yohanes Herianto yang operasi katarak. Kami berdoa untuk Ibu Arsono yang operasi kakinya yang kemarin patah. Juga kami berdoa untuk Ibu Pendeta Lukas Sugiono. Kami mohon lawatan Tuhan atas hamba-hambamu ini, supaya Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka kembali, supaya mereka dapat melayani kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hambamu ini ke tangan kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang akan terus memimpin perjalanan hidup saudara, membimbing saudara sampai pada akhirnya, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku,